Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pembelajaran pada hari ini kita mendapatkan barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baiklah, silakan ketua kelas dipimpin. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Sebelum itu Bapak absen dulu ya. Yang pertama Fikri Ahmad Afandi. Hadir. Ya, Fikri ketua kelas ya. Iya, Pak. Kemudian Wahyu Widodo, Hadir, Pak. Wakil, Pak. wakil. Kemudian Putri Amalia Maharani, Sekretaris. hadir. Sekretaris. Intan Adelia Rizky, Hadir, Pak. hadir. Kemudian Sofi Aisyah Syabila. Baru, Pak. Ya, baik, alhamdulillah hadir semua ya. Pada pembelajaran hari ini yaitu mata pelajarannya fikih ya. Kita akan membahas tentang hiwalah ya, hiwalah. Kemarin kita membahas tentang apa? Gadai. Oke, sekarang kita membahas tentang hiwalah. Apa itu hiwalah? Ma makna hiwalah? Hiwalah, ada yang tahu? Belum tahu ya. Yaitu hiwalah itu yaitu secara bahasa artinya pindah. Kemudian apabila secara istilah hiwalah itu pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak yang lain. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu ada dasar hukum hiwalah. Dasar hukum hiwalah ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Inilah ayat yang terpanjang di Al-Quran yang mana dia membahas tentang hutang. Kemudian dari hadis yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala matlul ghaniyil zulmun fa iza utbi'a ahadukum ala maliya falyatba rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih atau diterima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berpiutang atau yang memberi hutang, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada orang yang dihiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat dipenuhi. Kemudian ada rukun hiwalah. Jadi ada 5 rukun hiwalah. Yang pertama yaitu muhil. Muhil itu apa, Pak? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang itu orang pihak pertama. Kemudian yang kedua muhal. Apa itu muhal? Orang yang berpiutang atau memberikan pinjaman, atau dia sebagai pihak kedua. Yang ketiga muhal alaih. Muhal alaih ini yaitu orang yang menerima hiwalah, yaitu pihak ketiga. Yang keempat mahal bih. Mahal bih itu hutang, mahal bih. Kemudian yang kelima yaitu sigot ijab kabul. Sigot ijab kabul yaitu ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Kemudian syarat hiwalah. Syarat hiwalah yang pertama yaitu dari muhilnya dulu, yaitu dari pihak pertama. Yang pertama yaitu orang yang berhutang. Yang pertama yaitu balik dan berakal. Yang kedua ridho atau tidak dipaksa. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah, maka hiwalahnya tidak sah. Kemudian yang kedua muhal atau pihak kedua.
yaitu yang pertama yaitu balik dan berakal. Kemudian ada persetujuan dari muhal terhadap muhil yang melakukan hiwalah. Kemudian dari muhal alai, yaitu pihak ketiga orang yang dihiwalahkan, yaitu satu balik dan berakal. Kemudian yang kedua ada persetujuan atau ridho dari muhal alai. Kemudian yang terakhir hutang yang dialihkan. Soal hutang yang dialihkan, yang pertama sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang pasti. Kemudian yang kedua, hutang muhil kepada muhal maupun muhal alai sama dalam jumlah dan kualitasnya atau hiwalah al-muqayyadah. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah akad hiwalah. Jadi Bapak catat dulu ya syarat hiwalah. Yang pertama yaitu ada muhil. Kalian harus tahu apa itu muhil, muhal alai ya. Kemudian mahul bih, muhal bih ya, muhal bih. Yang kelima sigot ijab kabul. Ya baik, kalian harus tahu ini syarat dari hiwalah, perbedaan-perbedaannya. Yang pertama itu muhil pihak pertama, yang kedua itu muhal pihak kedua, yang ketiga muhal alai. Muhal alai itu yang dihiwalahkan ya. Yang keempat mahul bih itu hutangnya. Kemudian yang kelima sigat ijab kabul. Sigat ijab kabul ini yaitu ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Jadi muhil mengijabkan dan muhal mengabulkan, mengizinkan. Kemudian selanjutnya ketentuan hiwalah. Maaf, yang akan Bapak bahas yaitu konsekuensi hiwalah dulu. Apa konsekuensinya Pak dari hiwalah tersebut? Yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. Kemudian yang kedua yaitu adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alai. Kemudian yang keenam yaitu jenis hiwalah. Jenis-jenis hiwalah ini yang pertama ada hiwalah al-haq. Hiwalah al-haq. Kemudian yang oh iya, Bapak jelaskan dulu. Hiwalah al-haq itu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut orang hak menuntut hutangnya. Jadi pemindahan hak seseorang yang akan menuntut hutang tersebut, yang menuntut untuk bayar. Kemudian yang kedua yaitu hiwalah ad-dain. Apa itu hiwalah ad-dain? Yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang atau pemindahan hutang dan atau kewajibannya. Kemudian masa berakhirnya hiwalah. Akad hiwalah dianggap berakhir jika yang pertama salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alai. Yang ketiga, jika muhal meninggal dunia, maka muhal alai wajib membayarkan hutangnya. Yang keempat, muhal membebaskan muhal alai dari kewajiban hutang yang dialihkan. Kemudian yang terakhir, hikmah hiwalah. Yang pertama, hikmahnya adalah jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain, di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Bukan berarti harta orang yang berhutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perang darah,
orang ketiga, yaitu muhal alai tadi, yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu. Jadi seorang yang akan melaksanakan huwaha. Kemudian yang kedua, membantu kebutuhan orang lain, di mana muhil atau orang yang berhutang akan terbantu oleh pihak ketiga atau muhal alai. Kemudian muhal atau orang yang berpiutang terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Baiklah, sampai dengan hikmah, ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup? Insya Allah bisa dimengerti semua ya. Siap. Ya, Bapak harap kalian pelajari lagi materi ini di rumah. Insya Allah kita akan bertemu dengan pertemuan yang akan datang. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kelebihan dan kekurangan. Sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas. Semua siap? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma